Gak afdol rasanya kalau ke Lamongan gak cobain soto khasnya. Betul sekali, soto ayam Lamongan. Saya di sini mau cari tahu nih asal usul soto Lamongan, kenapa pakai bumbu koya, dan katanya sih ada salah satu daerah yang menjadi pelopor lahirnya soto Lamongan. Penasaran seperti apa? Ikuti saya. Jadi salah satu sup terbaik di dunia, soto Lamongan anti gagal menggoyang lidah. Kuah kuning yang menyegarkan dengan isian daging ayam. Si paling gurih dengan ciri khas taburan koya udang sebagai penguat rasa. Uniknya, awal mula soto Lamongan justru berasal dari luar daerah Lamongan. Karena saat itu, masyarakat Lamongan banyak yang merantau dan berdagang soto sebagai jalan mencari rezeki untuk bertahan hidup. Makin kepo nih, kami mendatangi warung soto Lamongan Cak Mardi di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Mas Mardi, ini kan yang kita tahu ya banyaknya tuh soto Lamongan tuh banyak dijual di luar daerah, di Jakarta, di Surabaya. Nah, ini kan Mas Mukas di Lamongannya langsung nih. Ini kenapa nih nggak buka di luar pulau kayak mungkin pendahulu-pendahulunya? Untuk motivasi kaum muda saat ini, Mas. Jadi kita tidak terpaku pada kebiasaan di desa yang biasa merantau gitu. Jadi kita ikuti, kita buka era-era yang akan datang gitu aja, Mas. Jadi semangatnya anak muda sekarang. Soto Lamongan mulai dikenal luas tahun 1980-an. Hidangan yang menggabungkan berbagai unsur budaya, termasuk pengaruh dari Tiongkok, Jawa, dan Eropa. Selain karena bumbu rempah yang membuat kuahnya begitu gurih, adanya kaldu ayam dan kaldu udang yang menambah cita rasa kesegarannya. Pemilihan ayam sebagai topping dan kuah kaldu juga nggak bisa sembarangan loh. Dulu memang kita pakai 50 ayam kampung, 50 ayam petelur merah itu. Tapi saat ini cukup dengan ayam merah itu sudah bisa. Emang apa Mas spesialnya ayam telur merah ini? Tekstur dagingnya lebih padat. Untuk kuah soto itu lebih nendang rasanya. Lebih nendang? Ya. Belinya itu posisi masih hidup dan kita potong sendiri karena hal-hal seperti itu kan kita tahu dari hidup sampai mati itu gimana. Dalam sehari, 500 porsi soto laku terjual dengan menghabiskan 35 ekor ayam. Koya jadi bumbu spesial yang membedakan soto Lamongan dengan soto lainnya. Koya terbuat dari kerupuk udang yang digoreng, lalu ditumbuk bersamaan dengan bawang putih yang sudah digoreng. Awalnya, koya digunakan karena dulunya ayam kampung masih mahal dan terbatas. Nah, udang kering dan goreng menjadi pengganti penguat rasa yang ekonomis dan tersedia. Gak heran, karena Lamongan terletak di jalur pantai utara yang kaya hasil laut. Coba tebak Mas Diki ini, kira-kira satu porsi soto Lamongan ini harganya berapa? 30.000. 30.000, kemahalan. Satu porsi full kayak gini cuma 15.000, bayangin. Luar biasa, murah banget. Menariknya, soto ayam Lamongan Cak Mardi justru lebih ramai ketika pagi hari. Kebanyakan masyarakat Lamongan menyantap soto sebagai menu sarapan. Saking ramainya pembeli, buka sejak pukul 7 pagi hingga pukul 9 malam, warung soto Cak Mardi membuat kuah soto sebanyak 5 kali dalam sehari tuh. Kalau kuah sotonya habis, auto diisi ulang. Kuah spesial diambil dari dapur rumah yang lokasinya tak jauh dari tempat berjualan. Capek ternyata goesnya ya guys. Lumayan berat. Oke, kuah sotonya udah saya bawa untuk direfill yang keempat kalinya. Mantap. Pengaruh kuliner Tiongkok dalam soto ayam Lamongan masih dapat dikenali hingga saat ini, terutama dari penggunaan soun, kecap, dan toge. Di sisi lain, bumbu seperti kunyit, jahe, lengkuas, serai, dan daun salam mencerminkan tradisi kuliner Jawa yang mendapat pengaruh dari budaya India. Sementara itu, jejak kuliner Eropa terlihat dari penggunaan rempah seperti ketumbar dan merica. Ada juga seledri yang kerap menjadi bumbu masakan Eropa. Menariknya, di desa yang menjadi cikal bakal lahirnya soto Lamongan, sampai sekarang warganya masih banyak yang merantau dan menjual soto Lamongan.
Kami pun mendatangi Desa Rejo Tengah untuk menggali asal-usul soto legendaris. Sejarahnya atau awalnya seperti apa? Kok bisa terkenal seperti itu, Pak? Sejarahnya ini memang orang sini kan pertanian. Jadi kalau pertaniannya kurang bagus, mereka cari kehidupan di Surabaya. Oh, di luar kota. Di luar kota, agar kehidupan bisa berjalan. Dan alhamdulillah setelah kita jualan di luar kota, ada hasilnya. Kemudian sanak saudara, tetangga diajak ke sana semua. Kasih tahu caranya membuat soto bagaimana, kemudian cara menjualnya bagaimana, dan alhamdulillah. Jadi mulai dari orang pertama, kemudian yang tadinya pembantu, akhirnya bisa jadi jeragan semua. Lebih dari 50% masyarakat Desa Rejo Tengah berprofesi sebagai pedagang soto, baik di desa hingga yang sudah merantau. Terlebih, Lamongan sendiri adalah salah satu kantong migrasi ekonomi terbesar di Jawa Timur. Banyak warga Lamongan mulai merantau karena faktor ekonomi, lahan pertanian yang sempit, minimnya lapangan kerja di desa, dan semangat berdagang yang tinggi. Kenapa nggak makanan lain gitu? Kenapa desa Rejo Tengah? Kenapa banyaknya soto Lamongan? Kenapa tuh, Pak? Karena sotonya itu jauh lebih menghasilkan daripada yang lain. Bebek pun juga ada, bebek goreng, ya ada. Cuman hasilnya kan lebih sedikit. Kalau soto saya bilang sama tadi, soto itu bisa lebih retah. Jadi ayam satu bisa jadi 100 mangkok, porsi dan sebagainya. Tinggal orangnya saja. Setiap ada acara-acara momen-momen yang sifatnya biasa-biasa itu pasti makanan soto. Jadi nggak mungkin orang ke Lamongan untuk beli soto. Kalau sudah terbiasa di desa-desa itu makannya soto. Oh, makanya pada merantau ke luar kota. Iya. Selain karena banyak penjual soto yang berasal dari Desa Rejo Tengah, tak jauh dari pemukiman warga, ada juga makam seseorang yang katanya sebagai pelopor soto Lamongan. Konon, racikan resep soto Lamongan pertama kali diperkenalkan oleh juru masaknya Sunan Giri loh. Nah, ini adalah makam buyut bakal yang dipercayai adalah juru masaknya Sunan Giri yang dianggap adalah pelopor atau pencipta soto Lamongan. Dan biasanya Pak, penjual soto Lamongan di sekitar sini juga sebelum jualan soto, mereka ziarah ke sini, Pak, ya? Ke sini dulu, ya. Biasanya ngapain, untuk apa, Pak? Tabarukan itu tadi. Tabarukan? Iya, minta berkah supaya dagangannya laris. Nah, sotonya pun dikenal orang, itu loh. Bisa ziarah ke sini dulu. Ya. Soto ayam Lamongan tak hanya sebatas kuliner bagi masyarakat Lamongan, namun sudah menjadi budaya dan lekat dengan tradisi masyarakat Lamongan.